Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang Islam Indonesia di Jakarta. Pada episode kali ini kita kedatangan 3 tamu ya, dan mereka adalah mahasiswi UIN Sarjana Jakarta. Cantik-cantik ya. Alhamdulillah kelihatannya cerah ya. Hari ini kita akan membincangkan tentang aktivitas mereka ya. Kebetulan ketiga mahasiswa ini memperoleh Putri Hijab ya, Putri Hijab sebagai runner up ya. Ini ada 3, yang 2 ini mewakili Provinsi Banten dan yang 1 lagi mewakili Provinsi Jawa Barat. Nanti kita akan banyak kenalan ya. Nah, pemirsa, tentu kalian ingin tahu lebih banyak bagaimana cerita mereka sampai meraih pada puncak prestasi ya, meskipun pada tingkat provinsi, dan mereka akan kembali berkompetisi secara nasional tanggal berapa? Untuk tanggalnya belum tahu, tapi bulan Desember. Bulan Desember tahun Betul, ini juga Pak. ya? Iya, tahun ini. Baik, pemirsa, kita akan kenalan dulu. Mungkin dari sini siapa namanya dan mahasiswi semester berapa gitu? Baik, saya Salana Nabila Muklis. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini alhamdulillah semester 7, Pak. Semester 7? Iya. Semester 7. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Siska Putri Utami, biasanya dipanggil Siska. Saya Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan sekarang sama dengan Sarah semester 7. Lanjut yang ketiga. Oke. Siapa namanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dinda Kusumawardani, biasa dipanggil Dinda, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Saat ini saya semester 3. Semester 3 ya, jadi adik kelas ya. Iya. Betul. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pengen aja adik-adik ya, gitu kan. Mungkin saya ingin dengar dulu cerita dari ujung sana lah, karena Iya. sendirian ya. Kalian sudah memperoleh runner up Putri Hijab ya, tahun 2001, mewakili Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Mungkin gimana sih cerita awalnya kamu bisa ikut kompetisi ini, lalu kemudian menang? Iya. Nah, mungkin Iya, bisa. silakan. Jadi untuk awalnya itu sebenarnya aku ingin sekali untuk ikut di Putri Hijab Indonesia ini sebenarnya dari awal tahun. Jadi emang udah menetapkan hati, insya Allah pengen ikut Putri Hijab Indonesia gitu kan. Lalu aku melihat di Instagram, mencari-cari di Instagram itu perwakilannya banyak dari berbagai provinsi ya, dari Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Di Jawa ini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Lalu kemarin kalau nggak salah itu bulan Juli atau Agustus ya, lupa. Juli ya, iya. Iya, betul. Waktu bulan Juli itu ada Putri Hijab Jawa Barat. Pendaftarannya saat itu dilangsungkan melalui online semuanya. Awalnya itu kita ngasih berkas gitu kan, terus melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu ada wawancara. Ada biayanya juga. Ini gratis. Iya, jadi saat itu pendaftaran lalu transaksi. Setelah itu kita ada tahap wawancara, terus ada juga voting melalui Instagram. Boleh teman-teman cek di Putri Hijab Indonesia atau dari daerah kita masing-masing. Lihat itu. Iya, Putri Hijab Jawa Barat ataupun Banten dan lain sebagainya. Di situ ada voting. Nah, nanti setelah voting itu ditentukan masuk 10 besarnya. Masuk 10 besarnya, setelah itu di voting kembali. Itu untuk satu provinsi. Satu provinsi, ya. Satu provinsi ditentukan 10 besar. 10 besar itu ditentukan dari wawancara juga. Lalu ada tes tertulisnya juga melalui Google Form. Biasanya mungkin kalau nggak online seperti ini kan langsung ya di provinsinya masing-masing gitu. Setelah itu ditentukan top 10, lalu di voting kembali di platform Instagramnya masing-masing. Setelah itu baru ditentukan winner, lalu runner up 1, runner up 2, lalu ada Putri Hijab berbakat dan lain sebagainya gitu.
Nanti untuk winner, runner up 1 dan runner up 2 akan lanjut ke ajang nasional di bulan Desember nanti mewakili provinsinya masing-masing. Sama nanti. Iya, sama. Betul. Nah, itu ketika berkompetisi di tingkat provinsi itu berapa jumlah peserta yang ikut? Kalau untuk tahap provinsi sendiri di Jawa Barat kurang lebih ada 50 orang. 50-an. Iya, 50-an. Itu mewakili semua kabupaten kota di Jawa Barat. Iya, di Ada. Jawa Barat ada. Terus itu kan tahapan tadi sampai wawancara dan sebagainya. Ada semacam juga karantina seperti itu. Untuk karantinanya sendiri biasanya kalau nggak online seperti ini ada biasanya. Tetapi karena online seperti ini semua dilakukan secara online, ya secara daring. Jadi tidak ada karantina dan karantinanya itu nanti ketika udah nasional gitu di Bandung. Jadi Di tingkat provinsi di rumah aja. Iya. Karantinanya di rumah melalui Zoom gitu ya. Gimana rasanya ketika dinobatkan sebagai Putri Hijab Jawa Barat? Alhamdulillah amat sangat bersyukur karena awalnya juga nggak menyangka ya, tentunya pertama itu nggak nyangka sama sekali karena memang benar-benar semua lillahi ta'ala, ya Allah pasrah gitu. Kalau emang rezeki insya Allah dapat, kalau enggak berarti memang belum rezekinya dan insya Allah di tahun depan coba lagi. Lalu tahun ini alhamdulillah dapat menjadi diamanahkan untuk menjadi runner up 1. Insya Allah saya akan menjalankan amanahnya dengan baik. Seperti itu. Untuk penilaiannya sampai kemudian kamu memperoleh prestasi di tingkat Jawa Barat, maksudnya. Itu seperti apa sih? Apa saja yang kriteria yang menilai kemudian kamu menjadi juara Putri Hijab Jawa Barat? Mungkin yang lain juga apakah sama gitu kan? Nanti kita lain cerita ya. Iya, Baik, iya. Pak. Gimana? Untuk penilaian sendiri kita para peserta kurang tahu ya gitu karena semuanya kan dilihat dari CEO-nya gitu, dari sananya gitu, terus dari Putri Hijab Jawa Baratnya tahun lalu gitu, melihat kita seperti apa, lalu diwawancaranya seperti apa melalui, waktu itu aku lewat WA sih, di video call lewat WA, terus dilihat juga dari wawancara tertulisnya, seperti itu sih Kak. Untuk Enggak, maksud materinya apa aja yang untuk materinya. Kalau untuk materinya seputar tentang kehidupan kita, terus wawasan juga, wawasan tentang hijab itu seperti apa. Lalu kalau misalnya kita ada di kondisi di mana kita ada di lingkungan itu yang nggak berhijab, terus gimana cara kita untuk kita mengajak teman-teman kita, memotivasi gitu untuk mengajak supaya berhijab. Lalu nanti kalau misalnya waktu itu ada deh kayaknya pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya teman kamu ini punya pendirian kuat untuk misalnya nggak pakai hijab gitu loh, apa yang kamu lakukan gitu. Lalu waktu itu saya menjawab, kalau saya pribadi saya akan terus merangkul. Saya akan terus memberikan motivasi. Dengan kita saling tahu satu sama lain, kita bisa mengenal lebih dekat. Insya Allah nanti pikiran teman saya akan terbuka tentang hijab, seperti itu. karena kan yang namanya berhijab itu kan tidak bisa dipaksa ya. Iya Pilihan. betul, harus dari hati. Iya. Persoalan dia dengan Tuhan lah. Iya betul. Makanya itu kami hadir di sini sebenarnya untuk mengajak teman-teman semua yang misalnya juga masih ragu untuk berhijab. Berhijab itu tidak akan menutup kita dalam meraih sebuah prestasi gitu loh. Dari background manapun, seperti aku akuntansi, dan teman-teman di sini dari jurusannya masing-masing nggak bisa menghalangi untuk terus berprestasi di bidang manapun kita. Jadi ada wawasan keagamaan. Ada juga. Pertanyaan. Iya, ada. Terus yang lainnya maksudnya tentang budaya Indonesia, tentang apalah gitu, ada lagi. Ada pertanyaannya Terkait seperti dengan itu. Iya. itu. Jadi emang benar-benar pertanyaannya itu luas sekali dan keagamaannya pun ada, budayanya ada, terus bagaimana kita dengan sosialnya itu ada. Bahasa seperti asing itu. juga ada. Bahasa asing itu waktu di awal sih sempat ditanya ya gitu, bahasa asing apa yang dikuasai gitu. Kalau untuk saya pribadi, kalau saya masih bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tidak terlalu aktif. Tapi alhamdulillah karena saya ingin lanjut ke ajang nasional, saya akan terus belajar lagi bahasa asingnya gitu.
ceritanya simpan dulu ya. Oh iya, lanjut dulu, boleh silakan. Mungkin siapa namanya tadi? Siska. Siska ya. Siska juga saya kira mungkin pengalamannya seperti apa sih kalau kamu ceritakan dari tahapan sampai kamu kemudian juga meraih skill putri hijab. Runner berapa? Runner up 2, Pak. Runner up 2 ya. Iya. Itu bisa ceritakan. Iya, baik. Kurang lebih sebenarnya ceritanya sama dengan Dinda, tapi ada yang mungkin belum disampaikan oleh Dinda. Jadi seputar perjalanan audisi kita itu ada juga review produk. Jadi kita diberikan produk oleh mereka, namanya itu Skin. Itu kita disuruh untuk review, kemudian kita bikin, iya betul, kita disuruh untuk membuat videonya. Kemudian diupload ke media sosial. Selain itu juga kita disuruh untuk membuat seperti video style hijab, kemudian style berbusana yang fashionable seperti itu, Pak. Jadi bintang iklan lah gitu. Iya, jadi kurang lebih style berbusananya seperti apa yang itu kita berhijab tapi masih terlihat enak gitu dilihat. Iya, kemudian untuk tes tulisnya juga ada 2 kali kalau di Banten, kemudian untuk wawancaranya juga 2 kali di Banten. Pengalaman ketika kamu akan ikut kontes ini, ya kan ini satu jurusan ya, apakah janjian dulu sebelumnya ya? Atau masih kan ya? Atau mungkin bisa cerita dari awal seperti apa gitu. Oh, dia ada informasi dan seterusnya. Iya, baik. Kalau untuk informasi tersendiri sebenarnya Putri Hijab Banten ini saya tahu dari kakak tingkat, tapi kakak tingkatnya bukan dari UIN Jakarta, tapi dari Duta Pendidikan waktu itu. Saya mengikuti Duta Pendidikan dan tahu kalau beliau juga ikut Putri Hijab di tahun lalu. Kemudian dari sana saya melihat bahwasanya Putri Hijab itu menjadi ikon seorang muslimah, makanya saya tertarik untuk mengikuti Putri Hijab Banten. Dan alhamdulillah ketika audisi itu di Banten sekitar 30 peserta, Pak. 30. Iya, lebih dikit daripada Banten. Betul, iya. Lebih banyak dari Jawa Barat berapa? Lebih sedikit. Iya, lebih sedikit dari Jawa Barat. Waktu itu saya awalnya juga pesimis karena memang yang ikut di Banten itu orangnya juga Masya Allah luar biasa sekali, apalagi ada selebgram juga. Dan tapi di situ saya luruskan niat bahwasanya apapun yang kita usahakan dengan niat yang terbaik, insya Allah akan ada jalannya. Maka dari itu waktu awal mengikuti audisi pun saya kurang tahu kalau Sarah itu ikut juga perwakilan dari KPI, kemudian taunya tidak janjian. Iya, tidak janjian, Pak. Taunya itu ketika di-upload Tuibonya di media sosial Putri Hijab Banten dan baru tahu oh ternyata ada juga yang kenal dari UIN. Ada beberapa, sekitar ada 4 orang ya. 4 orang dari UIN Jakarta. Dari UIN yang ikut di Banten. Iya, betul, Jawa Pak. Barat? Sepertinya tidak ada, rata-rata dari UIN lain, UIN Bandung gitu, iya, dan universitas lainnya di Jawa Barat. Iya, waktu itu di Banten setelah di vote 10 besar untuk memilih 10 besar, akhirnya ternyata dari UIN Jakarta ada 2 orang yang berhasil ke top 10. Iya, yang ke top 10, iya 10 besar. Dan setelah itu kita juga dilakukan wawancara kembali, kemudian juga form kembali. Pada akhirnya UIN Jakarta meraih posisi di provinsi itu sebagai runner up 1 dan juga runner up 2. Dan iya. Kalian luar biasa mengalahkan mereka. Alhamdulillah, Pak. Gitu kan. Iya. Kalau dia nggak ada pesaingnya. Cuma satu ya di Jawa Barat. Iya, yang lainnya UIN Bandung seperti itu, Pak, dan universitas lainnya di Bandung. Juga, ya kan? Mampu Iya, alhamdulillah. Yang lain. Kita ke Sarah dulu. Sarah juga mungkin punya cerita Baik. yang lain. Awal mula kenapa tertarik ikut Putri Hijab? Kalau saya awal mula itu tahu waktu Putri Hijab 2020, Pak. Waktu itu teman saya ada yang menjadi salah satu Putri Hijab Banten dan dia juara 4. Dia Putri dari Hijab. mahasiswa UIN juga? Bukan, Oh, bukan. Nah itu saya temanan sama dia kan, terus akhirnya karena tadi kan Pak ada voting di media sosial, terus biasa kan kita mencari like, mencari support gitu. Saya tertarik apa nih Putri Hijab Indonesia baru terdengar gitu loh Pak. Akhirnya saya kulik sampai akhirnya alhamdulillah dia mengikuti ajang di Putri Hijab Nasional. Saat di Putri Hijab Nasional itu saya juga mengikuti acaranya Pak. Maksudnya saya pantau juga di media sosial, terus waktu itu juga live di YouTube waktu acara grand finalnya. Itu menarik banget Pak, kayak wah itu coba-coba lah. iya. Akhirnya kayak saya
penasaran, waktu kemarin Juli pembukaan Putri Hijab Banten itu, teman saya langsung ngechat saya, ikutan yuk gitu. Tapi saya pikir dulu, akhirnya saya rembukin sama orang tua kalau ini tuh Putri Hijab Indonesia ini ada di berbagai provinsi, salah satunya di Banten, ajangnya seperti ini. Dan setelah itu orang tua menyetujui, alhamdulillah ya udah saya bismillah daftar. Dan awal mulanya itu nggak ada niatan Pak, maksudnya nggak kepikiran bakal dikasih amanah menjadi Putri Hijab Banten, mewakili Banten gitu ya Pak. Karena awal mulanya ingin men-challenge diri Pak, awal mulanya ingin men-challenge diri gitu. Ingin mencari banyak teman, relasi, pengalaman juga gitu. Dan semuanya tahap-tahap yang sudah dijelaskan sama Dinda, sama Siska, hampir semuanya sama gitu Pak. Materinya juga, materi yang diujikan di sama Pak. Sama. Sama. Kalau untuk wawancara itu emang kita bergantian Pak, satu persatu. Kalau untuk tes tulis tadi lewat Google Form ya. Iya, Google betul. Form, dan semua materinya sama. Dan saat sesi mulai dari tahap 1 itu kan pengumuman tahap top 10 itu tanggal 24 Agustus Pak. 24 Agustus itu pengumuman top 10. Alhamdulillah dari UIN top 10-nya juga banyak yang mewakili. Lalu kita lanjut lagi untuk tadi tes wawancara lagi dan tes tulis lagi, dan alhamdulillah waktu tanggal 2 September ya. 2 Iya. September itu diumumkan mulai dari winner, runner up 1, runner up 2 sampai top 10 gitu Pak. Tapi yang mengikuti untuk ajang nasional winner, runner up 1 dan runner up 2. Semuanya prosesnya itu dijalani dengan sebaik mungkin Pak, apapun hasilnya itu Persiapannya bonus gitu. apa yang kamu persiapkan? Kalau Ketika- persiapannya, apa yang saya persiapkan itu mungkin kayak tadi Pak dibilang sama Siska, ada kita disuruh membuat review produk, terus kita disuruh membuat video tutorial apa busana yang muslimah namun tetap fashionable. Itu kita mengikutinya dengan semaksimal mungkin Pak, membuat videonya dengan semaksimal mungkin, mulai dari ya kita mengikuti proses ini semaksimal mungkin lah Pak, maksudnya nggak yang cuma udah bikin videonya asal-asalan, nggak yang seperti itu. Kita benar-benar matengin Tim kreatifnya. iya, kalau dari saya matengin konsep, saya bikin konsep videonya seperti apa semenarik mungkin. Terus ada ini lagi Pak, ada pengumpulan video bakat. Jadi kita talentnya. iya, Talent. Apa Kita- kamu talent? saya waktu itu ada puisi dan Baca nadi. puisi. Iya. Baca puisi. Kalau talent Kalau saya puisi. puisi juga. Kalau Kalau di Jawa Barat kemarin nggak ada Nggak ada talentnya. gitu. Jadi ini mungkin nanti talentnya itu akan ditampilkan kembali ketika nanti nasional, kan? Nasional. Iya. Menari atau Iya, menari. tetap puisi ya. Iya. Dua-duanya bisa Saya puisi. menari sama puisi, dan itu alhamdulillah semuanya saya jalani dengan semaksimal mungkin ya Pak, karena ya sudah niatan ini, prosesnya itu sudah menjadi diri yang lebih baik lagi, nanti hasilnya apapun itu bonus dari Allah gitu Pak. Kan saya juga pengen cerita gitu kan. Mungkin saya kembali lagi ke Dinda. Dinda. Enggak, ketika kamu kan di finalnya ya, di final ya, yang 10 besar tadi ya. Iya. Itu seperti apa perasaannya ketika berhadapan dengan putri-putri calon-calon putri hijab lainnya gitu, nominator ya, Iya. nominator lainnya. Perasaannya super Nervous, deg-degan ya. nervous banget karena emang benar-benar ya Allah gitu kan, itu benar-benar udah sepasrah itu gitu kan. Pasrah bukan berarti kita nggak usaha ya, tetap usaha, tetap berdoa gitu kan. Tapi ketika masuk top 10 benar alhamdulillah, terus bilang ke orang tua, ke keluarga, Umi, Abi, alhamdulillah Kak Kadin masuk top 10 gitu kan. Mohon doanya supaya Itu tahap bisa awal ya. tahap awal nih gitu kan. 10 tahap Iya, top 10 nih gitu kan. Doain ya supaya bisa lanjut ke ajang nasional nanti ya, entah mendapatkan winner atau runner up 1 atau runner up 2, aku bilang gitu. Terus dari keluarga juga alhamdulillah amat sangat mendukung, kayak iya mana ininya apa namanya postingannya, biar kita share gitu, biar banyak yang like-nya gitu kan. Alhamdulillah dapat dukungan yang alhamdulillah besar gitu ya, gitu dari keluarga. Itu secara langsung atau gimana? Apanya? Secara daring kan daring Secara- ya? Secara langsung atau gimana? Bisa via Zoom gitu? Oh, Enggak, dari Pak. enggak. Enggak.
dari lewat jadi berdasarkan via- postingan-postingan. Iya, postingan di lewat Instagram, terus nanti kita mengumpulkan like gitu kan, yang like-nya terbanyak gitu. Terus nanti dari berdasarkan like, terus dari wawancara langsung dan tertulisnya gitu kan. Jadi begitu dinobatkan sebagai Putri Hijab Jawa Barat. dan Jawa Barat, apa yang kamu rasakan saat itu? Waktu itu kebetulan pengumumannya itu tengah malam. Betul Kalau di aku sekali. ya, tengah malam Sama. ya, teman-teman, sama. Pengumumannya lewat apa? Lewat Instagram. Oh, Instagram. Iya, Instagram. Jadi emang semuanya ini aktifnya di Instagram, media Banyak sosialnya. platform Instagram ya? Iya, platformnya Betul, Instagram gitu kan. Waktu itu tengah malam tiba-tiba emang lagi nungguin kan, ya Allah kapan ya gitu kan pengumumannya gitu, pengen tahu gitu kan. Terus ngecek di HP, terus gak lama udah jam 12 lewat itu tiba-tiba langsung dapat notif kayak congratulations ya gitu, kayak banyak teman-teman yang ngucapin, jadi Wow. akhirnya tahu ya alhamdulillah gitu kan. enggak aku pas tahu pengumumannya benar-benar kayak langsung alhamdulillah ya Allah gitu kan, bismillah supaya bisa membawa nama baik Jawa Barat juga nanti di ajang nasional gitu kan. Dan sekarang sih persiapannya lagi ingin menggali lagi gitu kan bakat-bakat narinya gitu. Kalau aku kan tari tradisional gitu terutama. Jadi sekarang nih lagi persiapan untuk nanti ditampilkan di ajang nasional itu untuk tari tradisional kalau aku. Ini pengumuman itu sama ya? Sama Pak, berbarengan. Di hari yang sama. Betul, betul. Gitu. Tengah malam. Pengalaman Siska sendiri pada saat detik-detik menjelang pengumuman itu seperti apa? Iya, sebenarnya waktu awal juga Pak, saya tidak terlalu untuk berambisi, tapi di situ saya juga berharap semoga ada rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu saya sudah melakukan dengan maksimal. Pada akhirnya tengah malam sama seperti Dinda dan ada pengumuman sekitar jam 12 lebih dikit. Iya, betul. Itu masih banget dan waktu itu dapat postingan, wah ternyata Masya Allah luar biasa, dapat amanah di runner up 2. Kemudian saya berkabar ke Sarah, alhamdulillah kita dari UIN bisa menang untuk runner up gitu. Terus keluarga waktu itu? Waktu itu keluarga saya kabarin di pagi harinya. Oh gitu? Iya Pak. Kamu sendirian menunggu pengumuman? Iya, karena saya ngekos jauh dari keluarga. Iya. Jadi anak rantau di sini, kemudian dari keluarga juga sebenarnya support sekali apapun yang saya lakukan asalkan itu baik. Apalagi kalau Putri Hijab itu salah satu amanah yang sebenarnya itu mulia sekali Pak. Karena sebagai seorang muslimah, seorang wanita yang memang harus untuk berhijab, maka dari itu untuk menjadi putri muslimah kita harus membawa amanah itu untuk bisa menyebarkan kepada teman-teman kita yang belum berhijab. Iya, betul sekali Kita Pak. nanti bicara lagi seperti tentang soal dakwah hijab ini ya. Baik Kita- Pak. Ceritanya belum selesai ya. Nah, ya. Sekarang cerita ke Sarah ya, yang tadi detik-detik pengumuman itu. Gimana? Jadi kalau sedikit pas ceritanya. kita udah ada pengumuman top 10 itu Kak, kita sudah melewati tes wawancara dan tes tertulis gitu. Itu tidak ada, maksudnya dari saya pribadi, alhamdulillah sudah sampai tahap ini, udah sangat bersyukur sekali, udah menjadi bagian top 10 dari Putri Hijab Banten gitu. Iya. Tapi hasil akhirnya seperti apa itu saya serahkan lagi kepada Allah gitu Pak. Yang penting saya tadi seperti Siska udah melakukan semuanya secara maksimal Prosesnya sudah gitu. dilalui ya. Iya. Saya waktu tengah malam itu pengumuman, saya tahu Tengah langsung malam dari juga Siska. ya. Malam itu istimewa bagi kalian ya? Iya Pak, betul Istimewa. sekali. Itu malam Lupa, Kamis kalau nggak Malam salah. Kamis ya? Iya. Malam Jumat. Masya Allah. Malam Jumat ya? Malam Malam Kamis. Kamis. Malam Kamis. Oh, Kamis. Kamis Rabu malam. berarti, iya, Rabu malam, iya. Bilang pagi. Iya betul. Gimana? Nah itu kalau nggak salah waktu itu saya nggak tahu Pak, kalau saya nggak ngecek HP gitu Pak. Itu pas saya ngecek HP kok banyak notif, maksudnya kayak bunyi terus gitu. Tahu dari Siska, terus tahu dari teman-teman yang lain. Jadi saya malah nggak pertama kali itu nggak membuka postingan Instagram yang dari Putri Hijab Banten, tapi taunya dari teman-teman dulu. Terus alhamdulillah langsung ngabarin ke orang tua, alhamdulillah dikasih Kamu juga amanah. di kos? Enggak Pak, saya tinggal sama orang tua. Oh gitu. Iya. Aslinya mana? Di Aslinya? Ciputat. Ciputat ya, sama ya? Kalau saya aslinya Jawa Timur. Oh iya, Jawa Timur. Iya, Jauh, merantau, domisilinya di Ciputat. Itu juga
tadi dari Jakarta, Jakarta Jawa ya? Barat perwakilannya. Bapak. Iya. gimana lanjutkan? Ya alhamdulillah orang tua juga seneng. Nah dari situ ya sudah Bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah mempercayai kita gitu. Nah setelah itu ya kita harus tanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan sama Allah, amanah yang sudah diberikan sama Putri Hijab Indonesia, dan semoga dari amanah ini bisa memberikan yang terbaik nanti untuk nasional. Amin. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalian ini kan bagaimanapun adalah mahasiswi UIN ya, Iya. yang tidak mungkin terlepas juga dari UIN sebagai tempat pendidikan kalian. Nah tadi sebut-sebut kalian yang diikuti adalah Putri Hijab, dan tadi seperti Linda ya, bagaimana bisa memotivasi teman-temannya untuk berhijab. Mungkin Siska dulu, saya ingin dari Siska, berhijab seperti apa sih yang sebetulnya yang menurut kamu gitu? Iya, baik. Jadi kalau misal sekarang, apalagi di era modern ini Pak, sebenarnya style hijab itu sangat banyak sekali. Apalagi ada juga, iya betul, ada juga tren namanya itu hijab turban atau juga hijab poni. Iya, jadi banyak sekali style-style yang menurut syariat Islam itu tidak dianjurkan. Seperti misalnya hijab poni itu dia berhijab tapi terlihat poninya. Jadi terlihat rambutnya gitu Pak. Iya. Kemudian kalau turban itu betul. Kalau turban itu lehernya terlihat. Jadi cuma kepalanya saja tapi lehernya masih terlihat seperti itu. Nah, sebagai putri hijab apalagi mewakili UIN Jakarta dan juga Banten. Jadi misi Iya, betul sekali Pak. Apalagi sekarang kita juga bermain media sosial, dan media sosial itu tempat dari rumahnya kaum anak milenial sebenarnya. Jadi dari situ kita akan mampu memberikan ya seperti misi lah ya, untuk memberikan misi kepada orang-orang yang memang di sekeliling kita yang mereka belum berhijab atau belum berhijab secara baik dan juga benar. Untuk itu maka dari Siska sendiri berubah dari diri sendiri dulu, kemudian kita merubah untuk orang lain. Suksana, kan ada istilah hijab syar'i. Berarti ada hijab yang tidak Non syar'i. syari. Seperti apa hijab syar'i? Jadi begini Pak, kalau yang sepemahaman saya Pak ya, hijab syar'i itu bukan melulu perihal harus kerudungnya yang lebar, atau yang orang lihat kan pasti nggak mau Dan bukan kalau pula Kayak ibu-ibu. bentuk iya modelnya. bukan Betul. yang maksudnya harus yang kerudungnya kayak dibilang kayak ibu-ibu Iya. ya, kalau orang kayak bilang hijab syar'i itu seperti kayak ibu-ibu, kayak emak-emak ya. Tapi bukan itu sih Pak esensinya. Dari hijab syar'i itu bagaimana kita bisa berpenampilan namun tetap sesuai dengan anjuran Islam gitu. Mulai dari kalau bisa memakai baju yang tidak ketat, kalau bisa kaki juga ditutup, atau yang tadi dibilang sama Siska, rambutnya jangan kelihatan. Jadi dari hijab syar'i ini tuh bukan kita harus menutup pandangan kita tuh bukan melulu tentang seperti ibu-ibu atau yang harus pakai kerudung yang panjang, tapi bagaimana kita bisa berpenampilan namun tetap sesuai dengan ajaran Milenial, Islam. misalnya milenial ada, Iya. tapi tidak Tidak, kayak emak-emak lah. iya, tidak. Jadi hijab itu Tidak kuno. bukan kuno Pak, tidak kuno. Semuanya tuh banyak banget tren-tren hijab yang sekarang. Nah, mungkin misi dari kita ini adanya Putri Hijab membantu untuk membuka pandangan wanita-wanita muslimah di luar sana bahwa hijab itu nggak melulu terlihat harus yang, kenapa banyak Pak kayak hijab yang terlihat rambutnya, karena sekarang itu sudah tren Pak seperti itu, dan kelihatannya mungkin mereka ngelihat wah cantik ya seperti itu. Jadi tuh merasa saya nggak apa-apa kalau seperti itu. Jadi tugas kita mungkin di sini ya Meluruskan. memberikan contoh-contoh kalau hijab Adab, dengan seperti ini loh, yang seperti ini tetap terlihat fashionable, tetap terlihat modis gitu. Nah, supaya bisa dicontoh oleh banyak Dan itu wanita. juga yang menjadi misi penyelenggara Putri Hijab. Iya. Iya, betul sekali Pak. Untuk Dinda, seperti apa sih sebetulnya yang kamu maknai tentang hijab itu? Kalau hijab sendiri yang saya maknai seperti yang kita Bagi tahu, seorang muslimah ya. iya bagi seorang muslimah tentunya. Hijab sendiri pastinya menutup apa yang memang seharusnya ditutup, aurat gitu kan. Aurat itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Itu disunahkan. Yang saya tahu, yang saya pelajari gitu kan. Lalu untuk hijab sendiri yang selalu saya pakai, saya selalu mengusahakan pastinya menutup dada gitu kan. Terus menutup, tidak menerawang gitu kan, menutup leher, menutup telinga gitu yang seharusnya gitu kan. Sama seperti dengan kakak-kakak yang
sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Untuk hijab itu sendiri karena sekarang banyak sekali tren-tren hijab gitu kan. Jadi sebenarnya kita di sini tugasnya balik lagi untuk meluruskan gitu kan, bahwa tidak dengan tren yang seperti itu tuh sebenarnya tidak dibenarkan gitu loh. Ada loh tren yang bisa lebih baik, kamu tetap bisa lebih cantik, kamu bisa lebih tetap fashionable, kamu tidak ketinggalan zaman gitu kan. Tapi kamu tetap mengikuti syariat Islam gitu. Iya, mohon izin untuk menambahkan. Jadi sebenarnya ada perbedaan Pak antara hijab dan juga jilbab. Iya. Bedanya itu kalau jilbab itu memang harus menutup semuanya. Iya, yang memang lebar seperti ibu-ibu atau yang kelihatan tidak fashion gitu ya Pak ya. Itu namanya jilbab. Tapi kalau hijab itu berbeda. Hijab itu mereka yang iya, betul, kita kenakan itu hijab. Makanya untuk brand ini juga hijab Putri Hijab itu berarti yang seperti ini. Jadi yang memang masih tertutup tapi juga yang tidak iya, bukan seperti ibu-ibu gitu. Jadi ada perbedaan antara jilbab dan juga hijab. Seperti itu, Pak. Hijab sendiri ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya hijab itu sesuatu pakaian yang sudah dianjurkan sendiri oleh agama kita ya Pak untuk dipakai untuk wanita muslimah karena memuliakan wanita Kak. Nah, iya. Iya, karena memuliakan wanita. Kalau orang bilang, aku nggak mau berhijab karena itu menghalangi dari proses kerja lah atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Padahal hijab itu bukan menghalangi itu, tapi hijab sendiri sebagai benteng Pak, sebagai pelindung kita sebagai wanita. Mungkin ketika ada yang orang-orang kan pasti lebih usil kan sama orangnya yang jadi orang mungkin sungkan ya? Iya, sungkan gitu Pak sama iya. Dan mahkota ya, Iya, mahkota putri seorang wanita. Dan dalam Al-Quran sendiri pun mengenai wanita itu kan sudah banyak dibahas ya Pak. Jadi hijab sendiri itu bukan sebagai penghalang, tapi sebagai pelindung bagi wanita. Dan tidak mengurangi aktivitas. Iya, betul. Sosial, Betul sekali. di ruang publik. Betul sekali, Pak. Tetap Baik, bisa. untuk terakhir ya, apa pesan Dinda untuk kalangan ya anak muslimah muda? Muslimah muda ya. Apa tentang ya hijab? Tentang hijab sendiri. Ya pokoknya apa sih Pesannya ya? Iya, betul. Pesannya untuk teman-teman semua yang masih muda ataupun yang udah lanjut usia gitu kan. Kalau pengen bisa berkembang di zaman sekarang, hijab itu nggak akan menutupi kalian, tenang aja gitu kan. Karena dengan hijab ini kita bisa tetap stylish, kita bisa tetap fashionable gitu kan. Dari hijab sendiri ini kalian seperti yang tadi teman-teman bilang, hijab itu bukan penghalang tapi pelindung bagi kita para wanita muslimah, terutama yang berada di Indonesia maupun di luar semuanya. Jadi buat teman-teman, hijab sekali lagi bukan penghalang namun pelindung. Hijab adalah mahkota bagi semua wanita muslimah, dan buat kalian yang masih ragu untuk berhijab, mulai sekarang coba. Lalu kalian istikharahkan, kalian berusaha untuk bisa lebih baik lagi gitu. Seperti itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain. Siska, Iya, baik. Iya. pesan ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswi atau wanita muslimah lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk semuanya para wanita muslimah baik di UIN Jakarta atau di seluruh Indonesia, atau bagi kamu seorang muslimah yang memang beragama Islam, yuk mari kita berhijab, karena berhijab itu sebuah mahkota seorang wanita, dan berhijab tidak akan menutup rezeki kamu. Bahkan ketika kita berhijab, kita mampu untuk memberikan sumbangsi baik untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Jadi dunianya oke, akhiratnya juga oke. Maka buat teman-teman semuanya, yuk yang belum memulai, kita segera memulai. Karena hijab itu dari niat, dari diri kita sendiri. Dan ketika sudah istiqomah untuk melakukan berhijab, dan juga kita membawa nama baik syariat Islam, maka kita juga akan dituntut untuk menjadi orang atau muslimah yang lebih baik lagi. Dan jika kamu yang sudah berhijab, maka itu menjadi tujuan kita dan juga challenge untuk kita untuk mampu menjadi agen of change atau agen perubahan bagi lingkungan kita, terutama bagi semua teman-teman kita yang wanita muslimah di Indonesia. Oke, luar biasa. Terakhir, Sarah, Baik, apa pesannya? buat semuanya,
bukan hanya untuk wanita muslimah, saya untuk pesan untuk umum dulu ya Pak ya, bahwa prestasi ini bisa kita raih kalau kita mau, bukan kita bisa atau enggak mampu gitu, tapi mau atau enggak gitu. Jadi untuk pertama kali mau dulu, lalu lakukan dengan semaksimal mungkin, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian pengen tuju. Nah, untuk wanita muslimah di luar sana, yuk kita sama-sama menjaga apa yang memang harus kita jaga. Yuk sama-sama kita lestarikan apa yang memang kita sudah harus diwajibkan. Kita bisa tetap fashionable, kita tetap bisa stylish, kita tetap bisa berprestasi dalam hal apapun dengan sesuai ajaran Islam gitu. Jadi kita dapat pahalanya, kita juga dapat kebaikannya, dan kita juga tadi wanita muslimah itu kita akan menjadi wanita yang terlindungi dari hijab kita sebagai mahkota kita gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah berhenti cukup untuk diri kita yang sekarang, tapi terus harus berubah menjadi diri yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, oke. Terima kasih buat Dinda, buat Siska, buat Sarah ya atas waktunya berbulan tentu pemirsa kita doakan ya mereka akan berkompetisi di tingkat nasional ya. Amin. Sivitas Akademika saya kira perlu mendukung ikhtiar mereka untuk menjadi putri hijab nasional ya. Amin ya Allah. Di antara tiga ini mungkin ya salah satunya lah paling nggak. Amin, amin, amin. Untuk dukungannya kalau misalnya nanti minta untuk likes di Instagram ya. Iya, di Iya. Instagram. Caranya seperti itu ya. Iya. Betul. Like sebanyak-banyaknya untuk mereka bertiga, dan ini juga menjadi bagian dari upaya UI Islamic Brand Jakarta untuk mendorong para mahasiswanya berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat global. Baik pemirsa, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Pak. Kalian bertiga luar biasa, bismillah ya. Amin. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan tiga peraih putri hijab ya. Ada runner up pertama Jawa Barat ya, kemudian runner up kedua Banten. provinsi Banten, dan runner up pertama untuk provinsi Banten, jadi tiga singkatnya ya. Dan kita doakan sekali lagi semoga mereka mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.